dan memang kita apresiasi penegak hukum yang sudah bekerja untuk mau fokus membebaskan perkara-perkara ini. Tapi selain itu kita perlu kritis juga agar penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan tuntas, dilakukan dengan jujur dan objektif, dan bisa menyelesaikan memulihkan kerugian keuangan negara yang lain. Jadi tidak hanya sekedar menangani perkara korupsi. Kalau undang-undang perampasan aset sebenarnya masih terlalu jauh. Ya, yang kedua terkait dengan ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar adanya RUU Undang-Undang Perampasan Aset. Tentu kita ingat bahwa ada konvensi UNCIC yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 2006. Yang dengan begitu diantaranya ada mandat untuk memasukkan dalam peraturan perundang-undangan illicit enrichment. Illicit enrichment ini adalah terkait dengan perampasan aset. Jadi RUU yang ada sekarang ini saya mendengar katanya illicit enrichment-nya sudah hilang. Tapi terlepas dari itu, kalaupun itu dipandang penting, dan saya kira memang penting karena juga sudah dimandat dalam undang-undang, maka perampasan aset ini menjadi salah satu cara untuk upaya memberantas korupsi. Karena memberantas korupsi yang sudah parah ini tidak bisa berlaku biasa saja. Selain itu, ada juga kita mestinya mendorong untuk pembatasan uang kartal, karena suap pasti pakai uang tunai. Dan banyak lagi yang lain. Tentunya memberantas korupsi itu tidak hanya dibiarkan lembaga penegak hukum saja, baik KPK atau kejaksaan atau kepolisian. Tapi mereka juga harus diawasi, mereka harus dikritisi. Dan memberantas korupsi adalah tugas pemerintah. Yang dengan begitu pemerintah wajib untuk melakukan kewajiban tugasnya dengan cara menggerakkan aparat penegak hukum untuk bekerja efektif, menggerakkan bidang-bidang pengawasan untuk melakukan pencegahan efektif, dan melakukan upaya lain dalam konteks mendukung upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi agar misi pemerintah untuk membangun ini bisa terlaksana dan terimplementasi dengan baik. Ada lagi satu, adanya hakim memvonis ringan terpidana korupsi, bagaimana ini? Ya, tentu kita ketika membicarakan terkait dengan perkara di pengadilan itu tidak serta-merta kita bisa kemudian melihat ringan atau beratnya suatu hukuman. Tapi kita lihat bagaimana hukuman itu dilakukan dengan cara yang objektif, yang jujur dan adil. Dan kita tentunya prihatin dengan adanya penegak hukum termasuk hakim yang menerima suap, dan tentunya praktek korupsi di sektor penegakan hukum, baik penegakan hukum di level penyidikan, penuntutan maupun peradilan, termasuk juga pemasyarakatan, itu jahatnya kuadrat, jahatnya double. Dan oleh karena itu kita semua mesti harus mendorong agar praktek korupsi di sektor penegakan hukum juga dibenahi, dan itu mesti menjadi prioritas. Oke, ada yang mau tanya UMR?